Di sini saya tidak untuk ujubelia atau takabur ya. Di sini saya hanya untuk edukasi. Oke, perhatikan ini beras pas ya, pas. Jadi tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Tapi sendok lagi dipotong. Ini ada sisa lebih segini pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPS Solid dimanapun Anda berada, bertemu lagi bersama saya dengan Syarif Hidayatullah dari Pasanggrahan Padibaksa Soreang. Oke, PPS Solid dimanapun Anda berada, semoga kalian sehat selalu dan semoga kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala selalu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, di sini saya akan edukasi bahwa ada pertanyaan kepada saya, dan Syarif, apakah benar pusaka atau ya salah satu pusaka itu bisa untuk mendatangkan kerezekian. Nah, di sini saya akan edukasi, takutnya kita lebih mempercayai benda daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengambil contoh bahwa di sini saya punya keris. Dan keris ini dari segi khodam dia bisa untuk mendatangkan kerezekian. Tapi dia mempunyai kekuatan itu atas izin Allah. Jadi ketika kita mempercayai benda mempunyai kekuatan, mempunyai khodam, dan itu datangnya dari Allah, itu menurut saya tidak musyrik. Karena kita sebagai manusia hidup di alam sabab musabab. Allah sebagai hakikat, dan benda-benda seperti ini adalah syariat ya. Jadi kalau saya contohkan lebih ke ketika kita sakit ya. Ketika kita sakit kita percaya bahwa yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dokter. Tapi kita bersyariat untuk berobat ke dokter. Nah, ini juga seperti itu. Jadi kita istilahnya meminta kerezekian tetap kepada Allah, dan benda-benda seperti ini hanya benda syariat saja. Dan ada yang bertanya kepada saya bahwa apakah musyrik kita mempercayai benda tersebut atau benda pusaka seperti ini. Di sini saya akan jawab, musyrik itu datangnya dari hati ya, bukan dari benda. Jadi musyrik itu adanya di hati kita, bukan dari benda. Jadi ketika kita mempercayai suatu benda itu mempunyai kekuatan dan kekuatannya datang dari Allah, itu tidak musyrik pemirsa. Kita ambil contoh aja seperti pisau ya. Seperti pisau, ketika kita mempercayai bahwa pisau mempunyai kekuatan untuk mengiris bawang, untuk mengiris wortel, untuk mengiris buah-buahan, itu pisau mempunyai kekuatan dan kita percaya bahwa kekuatan itu datangnya dari Allah. Nah, itu kita tidak musyrik. Meskipun kita menggunakan pisau dan memakai pisau untuk mengiris bawang dan lain-lain, tapi kita percaya bahwasanya itu pun fayakunnya oleh Allah, itu tidak musyrik, itu secara lahiriah. Nah, ini kita bawa secara batiniah karena ini ranahnya adalah pusaka ya. Yang mana pusaka ini ya kekuatan itu bisa disebut khodam juga ya. Jadi pusaka ini mempunyai kekuatan, yang mana kekuatan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Ini saya akan edukasi bahwa saya di sini mempunyai beras ya. Beras ini adalah sandang pangan manusia, yang mana istilahnya siloka kehidupan. Makanya kalau misalkan ada sesaji, beras selalu ada karena siloka kehidupan manusia. Nah, ini beras saya udah fix. Ini saya apa ya, ratakan di atas ya, rata. Kita akan coba kekuatan dari keris ini untuk menarik suatu kerezekian. Ini saya hanya demonstrasi saja ya, ilustrasi demonstrasi atau ya demonstrasi saja, bukan untuk ditiru, tapi ini untuk membuktikan saja bahwa kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada ya. Oke, perhatikan ini beras pas ya, pas. Jadi tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, pas di atas. Saya akan coba melakukan sebuah demonstrasi ya. Oke pemirsa, ketika saya membuka keris, dan saya selalu penghormatan seperti ini bukan berarti saya tunduk kepada keris, atau bukan berarti saya saya ini penghormatan kepada orang empu yang dulunya bikin keris, bukan saya mengagungkan keris ya. Ini saya bentuk penghormatan saya kepada keris yang membuat kerisnya ini, penghormatan kepada empunya ya, bukan kepada kerisnya. Jadi saya selalu gini, itu untuk penghormatan.
bukan kepada bendanya tapi kepada orang yang membuat tulisnya ini zaman dulu ya. Oke, saya akan coba lakukan sebuah demonstrasi di sini. Ini beras tadi udah rata ya, nggak ada ini. Oke, kita coba isi ya. Ini kosong pemirsa. Kita coba isi ke gelas yang tadi ya. Kita coba isi terus. Oke. Ya, kita coba pakai sendok lagi untuk membuktikan bahwa ini tidak ada rekayasa. Kita coba ya. Oke. Ini rata lagi pemirsa ya, rata lagi, tapi di sini ada sisa. Jadi di sini ada sisa ya. Oke. Kalau misalkan dimasukkan ini penuh tuh. Jadi ketika kita pakai sendok lagi dipotong, ini ada sisa lebih segini pemirsa. Dan ini beras menjadi banyak ya. Dari tadi sama rata, sekarang bertambah. Nah, ini adalah simulasi saja bahwa segala sesuatu atau ilmu Allah itu ada, dan kita sebagai muslim harus meyakini bahwa setiap kekuatan itu berasal dari Allah, dan ini hanya jalan syariat. Nah, jadi saya sudah menjawab pertanyaannya bahwa setiap pusaka mempunyai keunikan atau mempunyai kekuatan kodam masing-masing, dan ini bisa untuk digunakan secara syariat, tapi tetap kita hakikatnya kepada Allah. Makanya kita boleh mempercayai sesuatu, tapi istilahnya dalam kapasitas yang tidak melebih-lebihi gitu, karena Allah tidak suka dengan sesuatu yang berlebihan. Nah, kita cukup mengimani saja bahwa setiap pusaka itu mempunyai kekuatan, tapi datangnya dari Allah. Nah, semoga video ini bermanfaat, dan semoga istilahnya apa yang saya sampaikan menjadi suatu manfaat bagi semuanya. Ini hanya edukasi, ini hanya istilahnya simulasi. Kalau misalkan saya salah bicara, saya maaf, karena saya juga manusia ya. Semua kebenaran itu milik Allah, dan kehilapan dalam video ini adalah milik saya pribadi atau kekotoran saya pribadi. Di sini saya tidak untuk ujubria atau takabur ya. Di sini saya hanya untuk edukasi bahwasanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala itu ada. Oke, saya Syarif Hidayatullah dari Pasanggerahan Padu Raksasa yang pamit. Semoga video ini bermanfaat. Share jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa di subscribe juga ya. Ketik like, subscribe, komen, terus di share lah video saya untuk edukasi. Jadi channel YouTube Pasanggerahan Padu Raksasa yang ini bukan channel saya pribadi, tapi channel kita semua. Mari kita bangun channel ini untuk menjadi lebih luas lagi, karena saya kedepannya akan terus edukasi tentang dunia spiritual dan dunia astral ya. Saya Syarif Hidayatullah dari Pasanggerahan Padu Raksasa yang pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lupa.